Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arkan Muhammad Rahmat dari kelas 11 MIPA 3. Dalam kesempatan ini saya akan membahas materi mengenai perpajakan. Definisi pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, secara umum ada 4 fungsi pajak. Pertama, fungsi anggaran atau budgeter. Maksudnya pajak ini digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam melaksanakan pembangunan. Contohnya, membangun fasilitas publik seperti jalan raya, trotoar, dan jembatan. Kemudian, bisa juga membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang bersifat rutin, misalnya belanja pegawai dan belanja barang. Fungsi kedua adalah mengatur atau reguleran. Maksudnya, pajak itu bisa dijadikan instrumen pemerintah untuk mengatur kegiatan ekonomi. Contohnya, pemerintah menetapkan bea masuk atau pajak impor yang tinggi. Tujuannya adalah untuk mengurangi produk luar negeri dan melindungi produk dalam negeri agar nggak kalah saing, sehingga kegiatan ekonomi dalam negeri tetap berjalan dengan baik. Fungsi yang ketiga adalah fungsi stabilitas. Jadi, pajak juga bisa nih jadikan instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi. Contohnya, saat terjadi inflasi, pemerintah melalui kebijakan fiskalnya dapat meningkatkan tarif pajak, tujuannya untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Dan tingkat inflasi bisa turun, sehingga perekonomian pun bisa kembali stabil. Dan yang keempat adalah fungsi redistribusi pendapatan. Maksudnya, pajak yang udah dipungut itu digunakan untuk pemerataan ekonomi. Pajak juga mempunyai banyak manfaat nih. Yang pertama, pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum seperti halte. Kedua, pemberian subsidi seperti BBM dan listrik. Yang ketiga, penanggulangan bencana. Yang keempat, pelayanan kesehatan seperti terjangkaunya biaya puskesmas dan imunisasi. Yang kelima, untuk pendidikan seperti pembangunan gedung sekolah dan bantuan operasional sekolah. Yang keenam, yaitu pertahanan. Kita bisa merasakan nih adanya ketertiban dan kenyamanan yang diciptakan oleh polisi dan tentara. Besar kecilnya pajak yang dibayar itu bergantung dari tarif pajak yang dikenakannya. Ada 4 jenis tarif pajak. Yang pertama, tarif pajak tetap. Jadi tarif pajak ini tuh nominalnya tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, tarif pajak progresif. Nah, tarif pajak ini tuh presentasinya akan naik seiring dikenai objek pajaknya. Contohnya itu PPh. Jadi semakin tinggi penghasilan seseorang, maka semakin tinggi juga presentasi pajaknya. Yang ketiga, tarif pajak degresif. Nah, kalau yang ini tuh kebalikan dari pajak progresif. Jadi ketika nilai objeknya naik, presentasi pajaknya malah turun. Dan yang keempat, tarif pajak proporsional, yaitu tarif pajak yang presentasinya tetap berapapun objek pajaknya. Contohnya itu PPh atau pajak pertambahan nilai. PPh itu tetap, yaitu 10%. Selain itu juga ada PBB yang bertarifnya itu 0,5%. Asas pemungutan pajak. Menurut Adam Smith, ada 4 asas pemungutan pajak. Yang pertama, equality atau keadilan. Jadi, besarnya pajak harus disesuaikan dengan kemampuan setiap individu. Yang kedua, ada certainty atau kepastian hukum. Pemungutan pajak itu harus ada kepastian hukum berupa undang-undang yang jelas mengenai besarnya tarif pajak, objek pajak, subjek pajak, serta waktu pembayaran pajak. Yang ketiga, ketepatan waktu. Nah, jadi pemungutan pajak harus dilakukan pada waktu yang tepat alias waktu terbaik bagi wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, agar tidak merasa disulitkan dengan pemungutan pajak. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, efisiensi. Biaya pemungutan pajak harus dibuat secara hemat. Selain asas pemungutan pajak, menurut Adam Smith ada juga nih asas pemungutan pajak secara umum. Yang pertama itu ada asas domisili atau asas tempat tinggal. Nah, jadi dalam asas ini pemerintah akan mengenakan pajak apabila wajib pajak tinggal di negara tersebut. Contohnya ketika ada warga negara asing yang tinggal di Indonesia, maka orang tersebut dikenakan asas domisili. Nah, jadi orang tersebut wajib membayar pajak kepada negara Indonesia. Yang kedua adalah asas kebangsaan. Nah, kalau yang ini landasan pengenaan pajaknya adalah status kewarganegaraan. Dari wajib pajak, contohnya seseorang warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Berarti berdasarkan asas kebangsaan orang tersebut akan membayar pajak ke negara Indonesia. Yang ketiga ada asas sumber. Jadi kalau yang ini landasan pemungutan pajaknya itu bersumber dari di mana penghasilan tersebut diperoleh. Contohnya orang Amerika yang mempunyai usaha di Indonesia, maka orang tersebut wajib bayar pajak karena sumber penghasilannya tersebut berasal dari Indonesia. Untuk selanjutnya sistem pemungutan pajak. Jadi pajak yang dipungut dari masyarakat itu harus didasarkan pada sistem yang telah ditetapkan. Ada 3 sistem yang berlaku. Yang pertama ada self-assessment system. Jadi wajib pajak diberi kewenangan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besaran pajaknya. Yang kedua, official assessment system.
Jadi pemungutan dan perhitungannya itu dilakukan oleh pemerintah atau pihak kantor pajak. Wajib pajak tinggal membayar saja. Dan yang ketiga ada withholding system. Jadi pemotongan dan pelaporan pajak dilakukan oleh pihak ketiga. Jenis pajak bisa dilihat. Yang pertama berdasarkan pihak yang menanggung. Jenis ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada yang namanya pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung atas nama si wajib pajak sendiri dan tidak bisa dialihkan kepada orang lain. Contohnya adalah PPh atau pajak penghasilan, yaitu pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan usaha legal atas penghasilan yang diterimanya. Selain pajak langsung, ada namanya pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pemungutannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya itu PPN atau pajak pertambahan nilai. Kemudian, jika dilihat berdasarkan sifatnya, terbagi juga nih menjadi dua. Ada yang namanya pajak subjektif, yaitu pajak yang dalam pengendaannya memperhatikan keadaan atau kondisi pribadi wajib pajak. Nah, contohnya itu seperti PPh. Kemudian, yang kedua pajak objektif, yaitu pajak yang dikendalikan berdasarkan ada atau tidak adanya objek pajak, contohnya itu seperti PPN. Selanjutnya berdasarkan lembaga pemungutannya, ini dibagi juga menjadi dua. Ada pajak negara, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, contohnya itu seperti PPh, PPN, dan PBB. Sedangkan ada juga nih pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota. Contohnya itu seperti pajak dalam provinsi yaitu pajak kendaraan bermotor dan pajak rokok. Sedangkan pajak kabupaten atau kota adalah pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame. Objek pajak adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dikenakan pajak. Yang pertama ada PPh atau pajak penghasilan. Merupakan pajak yang dikenakan kepada pribadi atau badan usaha legal atas penghasilan yang diterima. Jadi sudah jelas yang menjadi objek pajaknya itu adalah penghasilannya itu sendiri. Baik dari dalam negeri walaupun dari luar negeri. Ini bisa berbentuk gaji, tunjangan, bonus, hadiah, dan keuntungan usaha. Selain PPh, ada juga PPN atau pajak pertambahan nilai. PPN adalah pajak yang dikenakan dalam setiap pertambahan nilai barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Jadi semua barang dan jasa dalam semua transaksi jual beli terkena PPN, namun ada juga yang tidak terkena oleh PPN. Objek pajak selanjutnya adalah PPNBM, pajak penjualan barang mewah, yaitu pajak yang akan dikenakan kepada barang yang terkategori mewah. Contohnya itu rumah mewah dan kapal pesiar pribadi. Objek pajak selanjutnya adalah PBB, pajak bumi dan bangunan. PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan karena kita mendapatkan keuntungan, memperoleh manfaat, ataupun peningkatan kedudukan sosial ekonomi. Yang termasuk objek bumi antara lain sawah, tanah, dan tambang. Dan yang termasuk objek bangunan antara lain rumah tinggal, bangunan usaha, dan pagar mewah. Nah, objek pajak yang terakhir adalah bea materai. Bea materai merupakan pungutan yang dikenakan terhadap dokumen tertentu. Dengan adanya materai pada dokumen, maka dokumen tersebut memiliki kekuatan hukum yang menjadi objek bea materai itu semua surat yang berkaitan dengan alat bukti pengadilan, akta jual beli, dan surat berharga. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.